Oke, jadi kita bahas tugas dulu ya. Untuk tugas dulu. Terakhir Minggu apa Sabtu tugasnya? Sabtu. Iya. Ya Sabtu kayaknya. Nggak ada terakhir sih, cuman kuisnya terakhir hari itu. Ini udah pada ngerjain kuis semua kah? Belum, Kak. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Um, saya share dulu. Oke, udah kelihatan belum? Sudah. Oke, Mas. oke langsung. Gimana? Udah ya? Udah kelihatan. Oke. Langsung kita bahas aja ke tugasnya ya. Untuk tugas nomor 1 ini belakangan aja, soalnya kan lebih ke teknis ya. Nah, untuk tugas nomor 2 ini udah paham apa belum mengenai instance variable sama metode itu? Kira-kira. Maksudnya mana yang disebut instance variable, mana yang disebut metode kayak gitu. Halo? Ya Kak, udah paham. Udah paham ya. Jadi aku ulangi lagi untuk instance variable itu dia itu semacam variabel yang berada di dalam suatu class ya. Contohnya itu kayak gini. Ini ada class namanya animal. Nah, di sini ada private string picture. Nah, variabel yang ada di dalam class ini itu namanya instance variable kayak gitu. Terus kalau misal variabelnya itu di dalam metode, Mas. Misal string A kayak gitu, string ayam kayak gitu. Nah, ini nyebutnya itu bukan instance variable, tapi nyebutnya itu variabel lokal kayak gitu ya. Bisa disebut dengan variabel lokal kayak gitu. Oke, itu untuk instance variable. Nah, untuk metode itu sebenarnya apa sih fungsinya atau apa? Metode itu fungsinya ya untuk membuat apa ya? Ya membuat fungsi ya. Misal kalian itu perlu perlu apa? Melakukan penjumlahan, itu kalian bikin metodenya dulu. Nah, metode itu bisa kalian panggil kapanpun tanpa kalian itu harus membuat aritmatikanya atau membuat logikanya lagi karena kalian itu udah membuat fungsi tersebut kayak gitu ya. Jadi lebih ke membungkus suatu logika kayak gitu ya. Itu untuk metode. Kemudian dari sini bisakah family dokter melakukan treat pasien? Nah, ini udah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Gitu. Kemudian untuk tugas ini juga udah kita bahas ya di pertemuan kemarin antara class, superclass dan subclassnya kayak gitu. Jadi nanti ini dicari karya tulis itu kira-kira dia masuk superclass apa subclass, novel masuk superclass apa subclass kayak gitu ya, dicari kayak gitu. Kemudian untuk nomor 4, nah ini kemarin kata salah satu teman kalian itu kan pakai is ya, itu pakai is ya, pakai is ya. Soalnya kemarin aku agak bingung juga is tandanya kok pakai extend kayak gitu. Terus aku lihat jawabanku yang kemarin itu ternyata memang kayak gitu. Jadi ini pakai is oven is dapur nggak? Enggak ya. Enggak. Terus gitar is a instrument. Ya. Iya. 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 Benar. 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 Oke. Instrument is a guitar atau gitar is a instrument? Gitar is a instrument. Gitar Instrumen. is the instrument. Ya, benar. Orang is a karyawan. Salah. 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 False. Bukan. Yuk. Terus Ferrari is a mesin. Salah. Kira-kira. Salah. Wah, oke. Telur goreng is a makanan. True. Benar.
Benar ya. Anjing pemburu extend is a peliharaan. Benar. Benar. Wadah is a toples. Benar. Salah. Benar. Hah? Wadah is a toples. Benar apa salah? Benar. Benar apa Bukannya salah ya? Harusnya Salah. plus masuk ke Salah. Toples. dalam wadah. Toples action wadah. Baliknya. Toples is a wadah. Ya, benar. Benar kalau jawabannya salah maksudku. Ya, wadah is a toples bukan. Dia kebalik ya. Kalau toples is a wadah itu baru benar. Logam is a titanium. Salah. Salah. Oke. Rambut pirang is a cerdas. Salah. 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 Ini terlalu apa ya? Mendiskriminasi rambut pirang. Salah. Tuh. Udah ya. Terus lanjut ke kemarin itu banyak yang ya. Alpro-nya ya. Mungkin Itu Mas. Gimana? Bingung yang nomor 1 maksudnya gimana, Mas? Oh, nomor 1 ini ya. Oke. Iya, Pak. Nggak kemarin sih, kan lihat surveinya itu. Alpro-nya itu bagian event handling itu ya. Masih belum diajari atau memang belum paham? Belum paham. Sebenarnya ada pelajarannya, Mas, tapi nggak pernah dijelasin. Oh, Buroro. Iya, Mas. Oh, pantas. Nggak ada slide Buroro lagi. Ya sih. Nggak apa is. Nanti terserah wes. Kalau kalian pengen ya, aku jelasin kalian. Nah, ini aku jelasin tugas 1 dulu. Ini tulis penggalan source code animal pada materi ini. Lengkapi sesuai desain. Nah, ini kalian cukup kalau aku pribadi ya, nggak usah dijelasin source code-nya apa. Kalian cukup tulis deskripsinya apa. Ini deskripsinya untuk programnya apa sih? Itu buat animal kayak gitu aja. Nah, terus yang targetku itu kalian bisa paham nantinya sama program yang kalian buat ini ya. Kalau bisa buat sendiri-sendiri. Soalnya kita bahas bareng di sini. Jadi di sini disuruh untuk melengkapi sesuai desain yang telah dibuat, jalankan program dan pahami. Anda boleh menambahkan dan memodifikasi dari yang ada. Itu ya. Nanti kalau misal suaraku patah-patah langsung bilang aja ya. Disuruh ngulang gitu aja. Siap, Mas. Untuk animal, bentar aku cari. Udah yuk. Tuh, pakai foto kayak gue nya. Nah, di sini ada ini pemanggilan. Nah, di sini ya, acuannya itu di sini. Jadi ini kalian lihat dulu antara konsep. Ini kita bahas konsep inheritance dulu, polimorfismenya nanti aja. Nah, untuk animal ini kira-kira ada kelas apa? Untuk gimana? Maksudnya kelas apa, Mas? Ini kan sorry. Ini kan ilustrasi apa ya? Ilustrasi yang dikasih ibunya kayak apa ya? Desain class-nya, sorry, namanya itu desain class. Nah, nanti terakhir aja wes, soalnya project akhir itu. Nah, misalnya gini, kalau aku tanya, ini kelas apa? Nah, ini kalian jawab kelas superclass. Superclass. Karena apa? Kok dia bisa disebut superclass karena apa? Di sini kan panah untuk kata canin, felin sama hippo ini kan dia mengarah ke animal. Nah, otomatis dari kelas canin, hippo dan felin ini dia itu apa ya? Dia itu mempunyai metode-metode yang ada di kelas animal ini. Jadi dia punya make noise, dia punya eat, dia punya sleep, dia juga punya roam kayak gitu di
tiga kelas ini, felin, canin, sama hippo kayak gitu. Kayak diwarisi gitulah. Kalau kalian misal misal punya kakek atau misal punya kakek kayak gitu ya istilahnya. Nah, kakek kalian itu ngasih warisan nih ke kalian. Atau mungkin ilustrasi lebih enaknya itu ya kayak ibu kayak gitulah, kayak orang tua. Nah, orang tua itu bisa kalian sebut sebagai super class-nya. Nah, kalau orang tua itu punya anak, yaitu ya kalian-kalian atau kita-kita ini. Nah, kita-kita ini itu disebut subclass. Kita-kita ini disebut subclass atau yang diwarisi. Misal kita diwarisi oleh darahnya, oleh miripnya kayak gitu ya. Jadi untuk felin, canin, hippo ini itu merupakan subclass dari animal. Animal ini maksudnya animal itu kelas apa? Dia itu superclass. Untuk canin, hippo sama felin ini kelas apa? Dia itu superclass. Dia itu subclass kayak gitu ya. Nah, misal kita beralih ke kanan ini. Nah, di bawahnya canin itu kan ada dog dan wolf ya. Jadi si dog dan wolf ini mewarisi bukan mewarisi, sorry, diwarisi oleh kelas canin. Nah, jadi misal kita ya, besok kita itu punya anak juga. Besok kita itu juga punya anak juga, dan anak kita nanti, ini misal ya, anak kita nanti itu otomatis kan akan mewarisi dari diri kita kan sebagai orang tua kelak kayak gitu kan. Jadi misal anak kita nanti wajahnya mirip kita, darahnya juga sama kayak gitu. Mungkin apalah struktur wajahnya dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, ini juga sama untuk dog dan wolf ini dia hasil pewarisan dari kelas canin ini. Nah, kalau misal dog dan wolf ini dia hasil pewarisan dari canin dan canin hasil pewarisan dari animal, otomatis kan animal ini mewarisi metodenya di canin. Nah, si canin ini juga mewarisi metode dari animal ini ke dog kayak gitu ya. Jadi meskipun di sini canin itu hanya nyebutkan roam, misal roam. Nah, di sini hanya make noise sama it. Nah, di sini itu dia bisa manggil sleep-nya juga, bisa manggil roamnya juga kayak gitu ya. Jadi masih terhubung. Jadi anak kita nanti masih terhubung ke kakeknya kayak gitu ya. Ke kakeknya kayak gitu ya. Jadi ini masih terhubung. Animal punya ilustrasinya aja ya. Animal punya anak canin. Canin punya anak lagi dog. Jadi animal ke dog ini kayak cucu kayak gitu ya. Jadi ini masih mewarisi metode-metodenya kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Ya, paham. Nah, untuk ilustrasinya aja ya. Nah, jadi dia masih punya pewarisan dari metodenya. Terus si felin juga sama. Felin punya pewarisan di felin juga mewarisi metodenya di lion, cat, dan tiger juga kayak gitu ya. Nah, ini kenapa Mas kok di sini ada roam? Kenapa kok roam aja? Kenapa kok nggak sleep juga kayak gitu? Nah, di sini ketika misal si animal ini pergi mewarisinya ke felin, nah di felin ini ada metode roam, maka metode roam yang ada di sini di animal ini bisa terganti yang ada di felin ini. Jadi misal roamnya di sini itu isinya berkeliaran kayak gitu ya. Misal isinya itu berupa string, isinya berkeliaran. Terus di sini itu roamnya itu isinya berkeliaran lagi. Nah, kalau dipanggil di lion, cat, sama tiger, itu nanti keluarnya apa kira-kira? Kalau dipanggil metode roamnya. Gimana? Kok diam? Apa bisa diulang Mas? Suaranya agak gini. Jadi misal kan ini ada di felin kan ada roam, di animal juga ada roam. Terus kenapa kok di felin itu cuma manggilnya itu roam aja? Kenapa kok nggak sleep? Kenapa kok nggak eat kayak gitu ya? Nah,
itu eh, di ROM ini merupakan metode yang disebut itu override atau mengganti lah istilahnya. Jadi misal ROM di sini itu misal isinya itu string berupa tulisan kayak apa tadi aku bilang berkeliaran kayak gitu ya, tulisannya misal berkeliaran gitu aja. Nah terus di valin ini itu diganti, tetap dia itu manggil ROM, di override istilahnya, di override dia itu manggilnya ROM tapi isinya itu diganti, mungkin diganti berlari kayak gitu ya. Nah kalau ini diganti berlari, anak-anaknya ini yang menerima ini, lion, cat, sama tiger ini, ketika dia memanggil metode ROM, itu yang kepanggil itu bukan ROM yang ada di animal, tapi ROM yang ada di valin, yaitu berlari ya tadi ya, di valin kan berlari, kayak gitu. Nah, supaya lebih jelasnya mungkin aku coba coding aja ya. Di sini ngelanjutin kemarin ya sebenarnya. Misal, sebentar. Ini ada picture, food, hunger, boundaries, location gitu ya. Ini untuk make noise-nya bebas sih. Kalau aku misal gini aja, aku kasih sound, output suara gitu aja ya. Output suara. Terus untuk yang it ini aku kasih makan daging gitu aja. Bebas sih, kalau kalian isi makan juga nggak apa-apa. Terus di sini juga sama, isi tidur gitu ya, tidur. Terus di sini juga sama, ROM-nya itu dia ROM mungkin alasannya mencari makan gitu aja, mencari makan gitu. Nah ini disebut superclass, diingat-ingat ya, ini disebut superclass kayak gitu. Nah superclass ini akan punya anak nanti, anak-anak yang udah aku jelasin tadi ya. Si animal ini akan punya anak. Anaknya apa? Anaknya itu valin sama satunya canin ya. Aku bikin kelas aja baru. Canin. Oke, nah di kelas canin ini kita cek apa tadi? Canin itu punya pewarisan mau diwarisi ROM, metode ROM. Ya udah ini kita tinggal kopas aja. Tinggal kopas kasih sini. Ini kita extend dulu ya. Extend ke animal itu. Nah, nanti di sini bakal ada override. Kalian bisa klik itu nanti biar ada tulisan override kayak gitu ya. Nah, ini di metode ROM ini, isinya kalian bisa ganti. Mencari makan, misal ini kita ganti mencari pacar kayak gitu ya. Di class caninnya. Tuh. Nah, udah gitu aja misal. Terus kita beralih ke valin. Nah, di sini kan ROM-nya mungkin kita ganti aja mencari jodoh gitu. Cari jodoh. Oke, dia ROM gara-gara mencari jodoh ya. Itu untuk valin. Oke, udah berarti yang 3 ini udah selesai. Tinggal kita ke lion sama cat sama tiger. Ini misal kita ke valin dulu aja ya. Valin terus mengarah ke lion sama cat sama tiger. Kita bikin aja di sini. Di sini udah bikin lion ya gue ya. Lion itu di sini metodenya yang mereka terima semua itu di hewan-hewan ini make noise sama it. Ya udah kita tinggal di sini udah ada make noise-nya wow gitu aja wes. Wow, lion. Biar ada tandanya aja. It-nya makan daging. Makan daging kayak gitu ya. Nah, di sini make noise dan it itu bentar. Mic-nya tolong dimatiin ya, di mute dulu. Oke. Nah, di make noise dan it ini itu kita mengubah yang ada di mana kira-kira? Yang ada di animal. Jadi kita coba bagi dua aja, guys. Ini animal. Kelihatan ya. Nah, kenapa kok masnya nyebutnya itu kita ngubahnya itu dari animal? Kenapa nggak dari
nggak dari felin, kan ini extendnya felin kayak gitu ya. Karena di felin ini dia cuma mengoverride roam, dia nggak mengoverride it sama make noise kayak gitu ya. Jadi dia itu mengoverride dari, termasuknya dia mengoverride dari class animal kayak gitu. Sini kita kasih tanda override aja biar mudah. Nah, dia mengoverride dari class animal ini. Kenapa kok bisa kayak gitu? Soalnya kan ini lion extend felin, sedangkan felin extend animal. Jadi gabung. Lion itu kakeknya, dia punya kakek yang namanya animal itu. Kayak gitu ya. Jadi itu sama semua untuk lion, ntar lion, cat sama tiger ya. Dulu cat sama tiger. Tiger gini sama semua untuk ininya. Untuk tanda aja misal wow cat gitu. Miau wis, miau. Oh, ini kita kasih extend dulu, extend ke felin ya. Jangan lupa di sini cat dia ke felin kayak gitu. Jadi kita extend ke felin. Oke, udah selesai. Kita format. Miau cat makan apa ya? Makan whiskas. Whiskas gini nggak sih? Ya siko lah siko ya. Tulisannya gitu guys. Terus kita copy lagi, kita extend lagi sama ke felin. Felin. Ini masih extend loh ya, belum masuk polymer ya. Kita format wow tiger makan rusa. Terus udah selesai ya, berarti yang sebelah kiri ini kita tinggal ke hippo. Oh ternyata hippo itu dia nggak masuk felin dan nggak masuk canin kayak gitu. Maka dia itu extendnya nanti nggak ke felin, nggak ke canin, dia itu extendnya langsung ke animal kayak gitu ya. Oke, bentar. Kita bikin hippo. Oke. Nah, ini kita extend ke animal. Karena dia di diagramnya ini, diagram class-nya, dia langsung mengarah ke animal. Di sini juga sama, make noise juga. Wow, hippo. Makannya apa sih? Rumput ya. Terus rumput gitulah atau tumbuhan. Tuh. Nah, itu untuk it-nya, itu ya. Nah, terus ini hippo udah selesai. Hippo extend animal udah selesai kayak gini aja. Sekreatif kalian sih. Ini kalian tambahin metode apa yang rumit juga nggak masalah kayak gitu. Kalau sederhana kayak gitu aja juga nggak masalah, dikasih short gitu aja. Terus nanti kita lanjut ke yang canin. Canin ini ya, kita buat caninnya dulu. Class canin. Di sini kan belum ada. Oh, udah ada ya canin ya. Di sini udah ada canin, extend animal. Nah, kalau udah ada canin, kita langsung bikin ke anaknya. Canin bikin anak gitu aja. Dog sama wolf. Kita bikin untuk dognya. Terus kita juga bikin wolf. Oke, wolf. Kayak gitu ya. Sini aman kan ya suaraku ya? Aman. Oke. Ini dog itu extend kemana? Extend ke kanin. Canin. Oke, canin ya. Canin sesuai di sini ya. Wolf extend canin. Itu kita format. Wolf. Wolf. Salah. Ini dog ya. Dog salah. Ini dog. Kan orang. Terus di sini juga sama. Wolf-nya ini kita extend ke canin juga. Rapiin. Wow. Wolf ya. Jadi makan apa ya? Makan apa ya? Makan rusa. Choice makan Si mas. apa? KFC. KFC, oke. Makan KFC.
Nah, ini udah selesai. Untuk inheritance-nya itu udah selesai sampai ini aja. Kalian udah menerapkan konsep inheritance-nya kayak gitu. Kok tahu? Nah, ini ada dia extend ke Kenin. Untuk ini extend juga ke Kenin. Lalu Kenin itu extend ke, kalau kalian mau cek apa? Kenin ini dari mana sih? Kalian bisa kontrol klik ya. Kontrol klik nanti akan ditujukan ke class Keninnya kayak gitu. Animal juga sama. Kontrol CTRL klik kiri kayak gitu. Itu mengarah ke kelasnya ya kayak gitu. Ini udah selesai untuk inheritance-nya. Kita save dulu. Kita close sebentar. Nah, ini biarin ya buat contoh. Kapus ya. Itu apa? Class felin ya tiger. Kita contoh wolf buat caninnya. Oke, kemudian kita bikin class apa di sini? Ada ketentuannya nggak untuk class pemanggilnya? Kita kan belum bikin class pemanggil. Ada ketentuannya mungkin? Enggak ada, Kak. Mungkin kita masuk ke dalam itu. Oke, bentar. Enggak ada ya. Nah, di sini jadi ini maksudnya soal ini tuh melengkapinya itu apa? Melengkapi konsep dari yang sudah dijelaskan tadi, ada inheritance, ada overriding, ada juga ada overloading juga ya. Itu nanti aku jelasin. Sekarang kita langsung ke polymer ya. Ini untuk inheritance kira-kira udah paham apa belum? Untuk pewarisan. Sebelum ke polimorfisme. Insya Allah paham. Mau tanya, Kak. Mau Ya tanya. gimana? Ya, monggo. Itu kan class animal kan itu super class ya. Ya, Terus canine subclass. Ya, Nah, terus wolf juga subclass. Nah, di wolf Ha-ha. kan itu extendnya ke canine. Itu canine termasuk superclass apa tetap subclass juga? Superclass. Dia termasuk superclass. Jadi gini, animal itu apa? Dia termasuk superclass. Superclass dari mana? Superclass dari canine dan felin kayak gitu ya. Terus canine itu termasuk class apa? Bisa superclass, bisa subclass. Superclassnya itu dari animal, dia superclass sorry. Dia superclass dari wolf dan teman-temannya itu, dan dia berupa subclass dari animal kayak gitu ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Lupa aku ngingetin tadi. Yuk, siap. Ya gitu ya. Jadi kayak gitu untuk penyebutannya di atas tadi. Makasih yang udah nanya tadi. Nice. Mana tadi tabelnya? Mana sih? Ini. Itu ya. Kalau hippo itu ya dia cuma jadi superclass jadi subclass aja ya. Soalnya dia nggak punya anak. Itu. Nah, ada lagi mungkin? Tanya orek. Nggak ada. Kok diam? Harus 100 semua ya berarti tugasnya nanti. Soalnya udah dibahas sih. Bentar. Ini oke. Ini kita langsung ke class pemanggilnya. Misal ini aku kasih nama launcher aja, launcher animal. Namanya bebas sih, kan nggak ada ketentuan. Ini baru kita PSVM. Oke. Di sini itu penerapan dari segi polimorfismenya. Kemarin kan kalian itu dijelaskan dari class object ya. Apa namanya? Kemarin? Lupa aku. Itulah yang kemarin itu, array, pemanggilan array, class object kayak gitu ya. Ini suaraku masih nyantol kan ya? Nanti tiba-tiba mati. Masih Ini kita deklarasiin dulu. Deklarasinya pakai apa? Kemarin itu ada yang nanya ke aku sih. Kak, itu deklarasinya harus pakai array kah? Kalau menurutku pribadi itu bisa, nggak pakai array itu bisa. Cuman nanti untuk kan ada proses looping, bukan looping sih, maksudnya ada proses pemanggilan metode. Kalau kalian nggak pakai array, nanti bakal susah untuk proses loopingnya nanti. Jadi
bakal codingannya itu bakal panjang kayak gitu loh. Jadi mending pakai array kayak gitu loh. Animal ini aku kasih nama animals pakai s gitu aja. Lalu new animal ini ya. Ini misal kita isi berapa tadi? Hewannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita isi 6 kayak gini. Oh ya, ini mungkin misal ada yang masih belum paham mengenai array, mungkin kita akan bahas nanti kalau masih ada waktu. Kalau enggak, next time aja ya. Mungkin ya sebisa kalian dan sebisaku juga. Itu. Soalnya ada yang kemungkinan ada yang masih belum paham ya mengenai array, apalagi looping itu. Looping emang agak susah sih. Kalau aku dulu itu. Nah, ini animals lanjut ya. Animals indeks ke 0, kita isi dengan apa? Hewan pertama. Kita bisa isi lion aja ya. Bisa ke wolf, bisa lion, bebas sih. Pengen isi lion aja. Lion kita copy sampai 6 ya. Sampai ya 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan jumlahnya 6 udah. 0 sampai 6. 0 sampai 5. Layarnya kita isi apa? Lion, cat, tiger, hippo, dog, wolf. Lion, cat. Oh, C-nya kecil. Cat, tiger. Terus hippo ya. Hippo. Dog. Kemudian wolf. Nah, ini terus bedanya sama pemanggilan sama materi objek reference kemarin apa, Mas? Nah, objek reference kemarin itu kan kalian manggilnya kayak gini. Ini aku komen dulu ya. Ini misal gini, manggilnya kalian kan kemarin kayak gini. Ini aku pisah. Ini langsung ke sini aja. Nah, panggilnya kemarin kan kalian animal. Kayak gini semua kan? Animal itu. Nah, kayak gini semua. Terus baru dipanggil satu-satu kayak gitu. Animals indeks ke 0 misal di siapa kayak gitu ya. Jadi satu-satu maksudnya class-nya itu tetap sama aja. Class-nya itu ya animal aja kayak gitu ya. Nah, untuk polimorfisme itu memanggilnya itu dari beberapa class. Jadi kan di main ini dia manggil animal ya. Animal ini kan berupa class dia. Animal berupa class dan dijadikan suatu objek yang namanya animals. Nah, si objek ini memanggil class-class lain yang nantinya akan dijadikan suatu objek juga kayak gitu. Jadi ini ada class animals ini dia memanggil class-class lain. Lion, cat, tiger, hippo, dog. Nah, ini bisa dipanggil karena apa? Karena konsep inheritance tadi atau konsep extend kayak ini tadi, kayak gitu ya. Nah, makanya kita panggilnya beda-beda class-nya kayak gitu. Jadi ini animals 0 ini udah ada objek baru. Dia soalnya mendeklarasikan dari lion ini kayak gitu. Nah, kalau kita disuruh untuk memanggil metodenya itu, kan otomatis kan kita harus manggil metode make noise sama it-nya ya. Make noise ya semuanya sih. Ini kan ada make noise, it, sleep sama roam kayak gitu. Nah, ini kita bisa panggil kayak itu. Bentar, ini salah kayak picture. Itu ini lebih ke fokus ke metodenya ya. Instance variable-nya belum tak sentuh sama sekali. Jadi sesuai kreativitas kalian aja lah. Aku jelasin konsep inheritance dari metodenya. Oke, nah ini manggilnya kira-kira gimana? Manggil apa? Manggil metode-metodenya. Pakai perulangan. Pakai perulangan. Oke. Pakai perulangan apa? While, for bisa. For Bisa. Oh, pakai for ya. Pakai for. Enak pakai for soalnya. Pakai for. Nah, ini i dia mulai dari 0 ya. Ini aku jelasin juga yang mungkin masih ngambang sama perulangan. Jadi integer i dia itu dideklarasikan isinya itu 0 kayak gitu. Dideklarasikan isinya 0.
si I ini kita ganti ya angka 10-nya, kita ganti ke animals.length atau panjangnya animals ini. Panjangnya animals berapa? 6. Kayak gitu. Jadi I yang sama dengan 0 itu akan ditambah terus. Di plus-plus itu ditambah 1 kan ya. Jadinya nanti 0 tambah 1 berapa? Jadi 1, jadi 2, jadi 3, 4, 5, sampai kurang dari animals.length. Animals.length kan 6 kayak gini. 6 kayak gini. Nah, kalau kalian kurang dari sama dengan, berarti harus 5. Biar dia ngelupingnya 6 kali, yaitu 0 sampai 5. Nah, kalau kurang dari aja, itu sampai 6. Kayak gitu, atau bisa dijadikan animals.length. Kayak gitu ya. Terus, panggilnya gimana? Ya, animals indeks ke berapa? Indeks ke I. Kan nanti ngulang terus. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi indeksnya bakal berubah-ubah. I ini akan berubah-ubah. Animals I titik kita cari make noise kayak gitu. Kita cari make noise. Loh Mas, ini kenapa kok bisa kok bisa I? Kan ini kan I kan nanti akan diisi 0 sampai 5 kan. Nah, sedangkan 0 sampai 5 itu isinya beda-beda. 0 itu ke lion, 1 itu ke cat, 2 itu ke tiger, 3 itu ke hippo, dan seterusnya. Kayaknya kayak gitu ya. Terus, misal ini sama aja sih, animals apa aja sih tadi? Eat, sleep, roam. Oke, kita isi animals eat, sleep, roam. Oke, itu. Terus kita kasih jarak aja ya. Kita kasih kayak gini. Nah, bentar. Ini udah print lens. Ini aja. Print lens. Sorry. Nah, saya kasih jarak. Terus ini misal aku close ya. Biar enak liatnya. Taran. Nah, keluarnya kayak gini nanti. Wow, Leon makan daging, tidur, mencari jodoh. Dia sedang mencari jodoh. Meow cat makan whiskas, tidur mencari jodoh. Dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, ini kenapa kok yang tidur itu sama semua, Mas? Soalnya kan di sini nggak ada yang mengextend sleep kan? Kan nggak ada yang extend sleep dari segi value-nya dia extend-nya ke metode roamnya. Terus di Leon juga make noise sama it. Jadi sleep itu nggak ada yang apa ya, mewarisi kayak gitulah. Misal ini harta dari kakek kalian itu nggak ada yang diwarisi ke anak dan cucunya kayak gitu. Jadi langsung dipanggil di sini. Kita lihat outputnya kayak gitu. Jadi maksudnya bukan nggak ada yang warisi ya, sorry. Nggak ada yang mengganti, sorry, bukan nggak ada yang mewarisi, tapi nggak ada yang mengganti ini sleep ini kayak gitu, override-nya. Sorry, kalau mewarisi ya pasti mewarisi semua sih, sorry salah. Jadi nggak ada yang mengganti dari sifat ini tuh nggak ada yang ganti dari segi anaknya maupun cucunya kayak gitu. Jadi ya sleep-nya tetap tulisannya tidur kayak gitu. Itu ya. Kira-kira paham nggak? Oke, mantap. Tuh, jadi itu konsep dari polimorfisme. Jadi misal disebut konsep polimorfisme itu kayak gimana sih? Nah, kalau konsep polimorfisme itu dia memanggil suatu objek reference dari berbagai class atau berbagai objek itu juga dihubungkan dengan konsep inheritance-nya kayak gitu. Soalnya kalau untuk memanggil Leon, cat, tiger, hippo itu perlu adanya extend atau warisan kayak gitu ya. Gunanya apa? Gunanya biar bisa memanggil ini, metode-metodenya ini kayak gitu ya. Biar bisa memanggil metode-metodenya itu. Mungkin ini nggak kalian kasih extend ya, misal salah satu aja. Misal aja kita lihat apa yang akan terjadi. Ini kita ginikan. Nah, di sini kalian lihat dia nggak apa namanya, nggak error kayak gitulah. Jadi ada tulisannya incompatible types lion cannot be converted to animal kayak gitu ya.
Jadi si class lion itu nggak bisa di-convert ke animal atau nggak bisa dijadikan ke animal. Soalnya lion itu bukan anaknya animal kayak gitu. Dia itu nggak punya orang tua si lion ini. Jadi dia itu nggak bisa dipaksain masuk ke objek referensinya si animal ini. Jadi harus pakai ini extend kayak gitu. Extend felin extend ke animal. Tuh ya. Paham kan ya? Mantap. Oke. Ada yang tanya lagi mungkin. Bahas kuis saya, Mas. Bahas kuis. Kuisnya gurung, Rek. Kuisnya gurung dikerja. Nah, kan masih ada waktu itu. Wah, Iya, iya, iya. pintar sekali Anda. Ya nanti setelah kalau kuis ya. Tuh, Siap. apa? Ya, Itu itu sebenarnya kapan ya, Mas? Besok ya? deadline-nya. Deadline-nya 13 Maret ini. Jam 11 PM. Jam 11 Oh, PM ini jam piro sih, Rek? Jam 11 bengi ya. Iya, 11 malam. malam. Itu Sabtu, pokoknya dikerjain. Waktunya kok berkurang, Kak? Waktu apanya? Oh ini, Waktu jam pengerjaannya. 15 menit ya? Mungkin Iya. anu, soalnya mungkin mudah. Wis. Paling loh ya, aku nggak tahu juga soalnya mungkin soalnya ya kayak kalian deklarasiin mana yang subclass, mana yang superclass, mana yang kayak gini mungkin has kayak gitu ya. Lebih ke teoritisnya mungkin ya. Kalau coding itu biasanya kan agak lama kalau ada soal coding kayak gitu. Mungkin lebih ke teoritisnya sih. Ya, Tuh, Mas, itu nanya lagi, Mas. yuk monggo. Apa di bagian penjelasan program itu kan yang kemarin dibilang kan di komen ya, Mas. Ah, Itu cukup di komen itunya aja, di komen apa editornya aja atau ah, di ah, di komen editornya aja. Soalnya aku lebih mudah lihatnya. Kalau kemarin itu ada yang ya ada sih yang maksudnya di luar di luar apa? Di luar komen editornya itu juga ada, maksudnya itu juga aku terima kayak gitu. Enggak masalah sih. Nah, kalau ini kan nggak ada perintah ya. Kalau kemarin kan ada perintah, jadi aku sesuaikan aja. Nah, kalau ini kan nggak ada perintah. Pokoknya kalau aku sih menurut perintah aja, wis. Kalian mau menurut perintah, yus beres kayak gitu. Oh, oke, oke, Mas. Berarti ini Nah, di sini nggak usah apa? anu ya, penjelasan. Penjelasan dikasih lah biar enak tulisannya sidik kalau rek. Oh, oke, siap, Oke, siap, Mas. hiasan tok lah. Oke. Nah, Oke. kalau ini aku kan tadi bilang dikasih apa ya, penjelasan source code-nya itu kalau di sini khusus ini itu biar kalian itu ingat misal nama-namanya yang ada di ini itu apa, misal ini kok bisa disebut polimorfisme kayak gimana. Kalian catat itu nggak masalah. Di source code-nya itu nggak masalah. Oh, Kayak gitu. Catatanku dulu itu nganu rek per baris kayak gitu. Tak catat di per baris. Pas udah apa maksudnya? Udah lama kelamaan kok malu sendiri kayak gitu. Kok catatannya akeh men gitu. Tapi ya itu memang ya memang bermanfaat banget sih penjelasan itu. Misal kalian lupa konsep polimorfisme kayak gimana tuh ya. Oke. siap, siap. Terus aku mau tanya, di PBO ini yang kurang kalian pahami apa? PBO ya, bukan Alpro. Tadi udah aku survei sih. Aku sekarang mau tanya secara langsung aja. Lebih ke itu, Mas. Kalau saya tuh agak bingung ke pas ada for loop yang nest loop. Oh, nested ya. Iya. Oke oke oke. Nested. Ya, itu agak bingungi banyak rek. Nested itu lebih ke apa ya arahnya? Ntar coba aku jelasin singkat aja sih tapi coba hmm, kayak
Tapi nested untuk if else itu bisa ya? Oh, apa? Kan ada kayak gini, ada nested if else. Gini, terus dalamnya itu ada if lagi. Kayak gitu. Kan ada kayak gini. Terus ada for loop. Gitu. Terus dalamnya ada lagi. Nah, ini kalau kalian pengen meresapi, kalian bisa gini aja, Rek, dicek kayak gitu. Cara kerjanya gimana sih dia? Misalnya ini kalian kasih 5, ini kalian kasih 3, itu aja. Dicek. Yang 3 ini looping yang mana, yang 5 ini looping yang mana. Run ya. Ini bentar. Luarnya aku kasih. Ini kan di looping pertama. Ini looping pertama. Ini looping kedua. Nah, di looping pertama ini aku kasih print len. Aku kasih spasi lah, enter lah. Run. Nah, ternyata si 3 ini dia ngeloopingnya itu di looping, aku kasih komen ya wes, loop 2 ini, sebentar, ini loop pertama. Oke. Nah, di yang 3 ini, 1, 2, 3 ini, bintang yang 3 ini ternyata dia loopnya itu kedua. Terus yang 5 ini ternyata dia itu berupa baris kayak gitu ya. Ingat ya, baris sama kolom ya. Kalau kolom kan ke bawah kayak gini. Ke bawahnya ada 3, 1, 2, 3. Terus yang 5 ini dia berupa baris. Karena dia ke kanannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti bisa disimpulkan loop untuk pertama ini itu dia berupa baris. Ini berupa kolom. Nah, biasanya kan kalau nested loop itu kan untuk awal-awal biasanya disuruh untuk membuat segitiga, disuruh untuk membuat segitiga sama sisi, sama ya, Iya. kayak gitulah. Nah, kayak gitu kan. Nah, konsep dari baris dan kolom itu benar-benar penting kalau kalau kalian dikasih tugas kayak gitu ya. Jadi konsep-konsep dari baris kolom itu memang benar-benar penting untuk membuat suatu bentuk menggunakan bintang kayak gini. Nah, kayak gitu sih. Gimana? Itu yang di outputnya yang baris itu yang ke kanan ya, Mas? Iya dong. Baris itu ke kanan. Kebalik Rek. itu. Berarti yang pertama itu berarti kolom, Mas. Yang 5. Loh, Yang di ya edit, boleh. yang di source code. Baris itu ke kanan, Rek. Baris dan kolom, Rek. Iya, ke kanan, Mas. Baris itu. Loh, iya, ini. Enggak, di 1. adanya yang 5 itu yang baris. Itu yang Loh, ke iya. kanan juga. Ini baris. Barisnya Gimana? itu kebalik ya, Mas. Ini. Yang baris kan ke kanan. Itu harusnya kan 5, Mas. Itu cuma 3. Gimana? Ah, anu ya, konsep baris dan kolom dulu ya. Gini, Rek. Baris itu ya di Free Office. Ini konsep baris kolom. Bentar aku susun. Baris. Misalnya kayak gini. Nah, ini satu baris. Ya enggak? Iya. Ya kan? Ya, Mas. Kalau ini 2 baris. Ini 2 baris. Ya. Oh iya. Nah, ini satu kolom. Ini satu kolom. Gini tok. Satu tok gini. Sorry. Ini satu kolom gini. Ini aduh, enggak kena sih, Rek. Nah, ini satu kolom. Satu kolom. Ini 2 kolom. Gini 2 kolom. Nah, ini 2 kolom. Kayak gitu ya. Jadi, misal klik kanan gini aja wes. Insert cell, row, baris, kolom. Ya, misal kita masukkan row. Nah, bener kan dia tambah barisnya. Row kan baris kan ya. Nah, kalau kolom, nggak masukkan kolom ke kanan.
Nah, dia tambah kolomnya, jadi 3 kolom. Nah, sama kayak ini. Jadi nggak kebalik ya. Oh iya Tuh bener ya. Mas. Ya, ada 5 dia barisnya, kolomnya ada 3. Tuh ya. Tuh untuk baris dan kolom. Tuh wes, kalau untuk awal-awal kalian latihan dulu wes, bikin segitiga, bikin kotak kayak gitu. Tuh, atau bikin belah ketupat. Tuh. Coba-coba. Nah, Oh iya ada ini lagi. Gimana? Ada lagi? Banyak bener. orang. Persiapan UTS loh. Tak kayak ini soal saya angin loh. Waduh waduh. Yang mau bertanya. Kemarin itu ada yang masih bingung masalah event handling ya. Iya, Kak. Iya, Oke, Mas. event handling. Aku jelasin sekarang aja. Event handling itu berhubungan sama itu loh, Rek. Apa sih lali aku jenenge? Apa Eh itu Nom? Tombol GUI. Nah itu eh apa-apa? GUI Di Mas. mana? Gui. Oh, gui. Ya, ya itu juga masuk. Se ke kemarin surveinya banyak yang mau kelas besar. Nanti nanti eh, ada survei lagi sih. Mungkin loh ya. Nggak tahu tapi. Babnya apa ya lupa. Di sih babnya di ini oh, pertanyaan. Extension event handling itu berhubungan sama input dari keyboard. Kalau kalau untuk Alpro, materi Alpro ya. Tuh, kalau untuk awalnya. Jadi misal gini, kan kalian mungkin kalau eh, input dari keyboard kan pakai Jobson Pen. Kok lali rek Jobson Pen yo apa rek? Kemarin udah dikasih modulnya sih. Lupa, aku lupa nggak ngoding Java kan. Modul G. Kita cari Jobson Pen. Mana? Kan ini buffer reader. Mungkin Jobson Pen. Nah, Jobson Pen pakai dia pakai show input dialog terus masukkan kayak gitu kan. Send titik show, ada confirm dialog, ada confirm itu buat konfirmasi sih biasanya kayak yes no kayak gitu. Ada input dialog ada di contohnya apa tadi show input dialog ya. Show input dialog. Oi, saran. Nah, keluarnya oi gitu ya. Show. Jadi dia keluar input dialognya. Nah, ini kan nggak pakai yang namanya event handling. Terus event handling itu yang namanya mana sih kayak gitu. Kita coba pakai inputan yang satunya, buffer reader. Oh, sorry. Buffer buffer reader. Terus kita deklarasiin namanya misal input spasi new input aku lali san. Lupa perasaan sistem. Oh iya, input string reader dalam kurung system.in. Ini deklarasi inputan dari ini inputannya nanti di mana Mas? Inputannya ya di CNS masuk. Oke. Inputannya itu di sini di ini di apa sih? Apa sih jenenge? Di runningnya. Apa sih? Bukan running sih. Apa namanya rek? Runtime.
Bukan runtime, apa ya? Nggak ada ya. Try apa sih? Ada kok, aku istilahnya lupa bre. Di Istilah apa, Kak? di di apa sih ini namanya? Di situ lah pokoknya, lupa aku. Nah, misal deklarasi lanjutnya apa? Lali. Dia di print biasa. Oke, data in ya. Oke, misal kalian deklarasiin string nama, terus input dot read line. Oke, kayak gini. Bentar, error. Ini ya. Ini kenapa kok error kayak itu? Ini kan kalian lihat unreported exception, IO exception must be caught or declared to be thrown kayak gitu ya. Nah, ini butuh yang namanya event handling kayak tadi. Nah, fungsinya event handling itu apa? Menangkap kesalahan-kesalahan atau keeroran dari sebuah program kayak gitu ya, dari sebuah logika kayak gitu. Nah, untuk read line ini dia itu perlu yang namanya event handling itu, makanya kita deklarasiin dulu. Try, deklarasinya kayak gini, lalu kita catch, bentar. Gitu, kayak bisa dideklarasiin langsung deh. Try catch, nah ini enak banget. Oke, nah ini kan dia jadi nggak error. Soalnya apa? Di sini di catch. Jadi try itu dicoba. Di try itu kalian mencoba segala macam bentuk dari apa ya namanya? Istilahnya dari program kalian lah. Nah ini kan aku deklarasiin nama. Terus si nama ini isinya itu bakal input read line. Terus misalnya ini aku sort kayak gitu ya, sort nama. Nah, exception ini fungsinya apa? Dia menangkap dari menangkap kesalahan-kesalahan yang ada di try ini. Jika nantinya ada keeroran kayak gitu ya, biasanya untuk proses debugging kayak gitu, untuk proses debug. Nah, ini E itu bebas sih, ini bisa E, bisa A, bisa B, bebas. Ini variabel biasa kayak gitu. Nah, kalau kalian pengen ngeprint ini misal ke error kayak itu, kalian sort E gitu aja. Bisa kalian sort E, bisa apa ya, trace apa lupa aku. Trace ada yang lain nggak ya? Oh, nggak ada di sini, cuma sort aja. Di sini malah cuma sort error kayak gitu aja. Bisa juga kayak gini, sort juga error kayak gini juga bisa. Kalian isi error juga bisa. Jadi kalau misal program di try kalian itu gagal, maka langsung muncul outputnya itu error kayak gitu. Kalau kalian isi E ini, maka ya errornya akan keluar apa yang error kayak gitu. Kan kita run. Inputnya bakal di sini kan ini. Misal kita run Bambang. Nggak kelihatan ya mungkin ya, kecil soalnya. Nggak bisa tak perbesar. Bambang kita enter. Nah, bakal keluar di sini Bambang kayak gitu. Udah sih itu untuk fungsi dari event handling itu. Event handling itu ya try catch ini, try catch gitu ya. Jadi try itu menangkap, dia itu menangkap dan dilempar. Nanti kesalahannya itu akan dilempar dan ditangkap oleh catch ini. Catch dimasukkan ke exception. Biasanya ada banyak, ada exception, ada IO exception, terus ada macam-macam lah kayak gitu. Ada macam-macam untuk menangkap error-errornya kayak gitu. Ada macam-macam. Nanti kalau kalian udah terima database kan ya? Iya, Kak. Udah. Nah, Belum. berarti udah. Kok beda, Rek? Ya, belum dijelasin, Kak. Oh, oke. Jadi kan di database itu kan penangkapannya kan pakai SQL exception ya, setauku.
SQL exception ada nggak sih? Iya kak. Nah, kayak gini kan, SQL exception. Ini error soalnya dia tipenya di class-nya. Seingatku ya, kalau exception itu. Jadi ntar aku kayak ada contoh deh. Contoh codingan nyambungin ke database. Bagian database connect DB. Nah ini ya. Ini nah di mana ya? Nah di sini. Ini metode biasa lah, metode lah kayak gitu. Metode. Nah ini aku lempar kesalahannya itu di apa? Di SQL exception. Gitu. Itu menangkap kesalahannya. Gitu ya. SQL exception itu seingatku itu dia itu dipasangnya itu di nama-nama metode atau nama class juga bisa. Nama-nama metode atau class itu biasanya throws SQL exception kayak gitu. Throws SQL exception. Jadi untuk fungsinya apa? Menangkap kesalahan. Misal ini kan localhost belakang aja. Misal nama databaseku toko buku. Ini misal toko book kayak gitu aja. Ini kan berupa string kayak itu. Nah, kesalahannya itu ditangkapnya itu untuk kesalahan query-nya itu gimana kayak gitu. Kan kalau ke database itu kan masalahnya kayak query kayak gitu kan, select bintang kayak gitu. Nah, ini juga sama toko buku itu dan lain-lain. Itu untuk fungsi dari event handling-nya, yaitu untuk menangkap error-errornya kayak itulah. Itu ya. Ada program itu yang seingatku driver manager ini seingatku perlu event handling. Ntar kita komen aja. Error nggak ya? Aku lupa ingat soalnya. Oh enggak dia, enggak. Nah ini kenapa aku pasang event handling? Soalnya kan untuk baca kesalahan query-query-nya ini. Soalnya ini urusannya itu di database-nya. Jadi kalau nggak pakai ini nanti di outputnya itu nggak, kadang di NetBeans itu nggak kedetek kalau nggak pakai try catch atau event handling kayak gitu ya. Itu wes. Ini nggak usah kalian pikirin wes untuk ini. Oke, tuh untuk event handling. Mungkin ada bayangan dikit lah nanti. Pokoknya kalau ada ketemu event handling ya berarti itu nanti untuk apa namanya menangkap kesalahan-kesalahan itu, kesalahan error-errornya. Mungkin ada lagi yang sekiranya masih ngambang rek. Soalnya UTS-nya nanti soalnya nggak bikin desain kelas. Ini untuk yang ada di sini itu 2020 ya. Kalau kalian bikin desain kelas dari sekarang nggak masalah. Ini middle testnya 2020. Middle test kalian itu nanti live coding kayak gitu sih. Itu mana? Mantap. Nggak apa santuy ya. Bareng-bareng rek ngerjain rek. Siap. Tuh, terus Oh ya mas, mau itu mas. Nanti pas kalau emang kelas besarnya ada nganu database juga mas. Soalnya saya juga banyak yang bingung. oh database ya. Oke, siap. Database. Oke sih. Barang wes kelas besar. Pokoknya kalian nggak malu loh, rek. Maksudnya lek aku tanya wae di kelas besar. Aku jarang sih soalnya kalau di kelas besar itu paling denger teman-teman jelasin. Tuh, database GUI itu juga. Kalau mau lihat contoh codingan, misal project akhir ya, ada sih aku di yang ini toko bentar. Di ini project ini toko buku ini bisa dilihat di codingannya ya. Codingannya bisa dilihat di ini. Sorry, bukan. Ada di sini toko buku.
Bener ya? Oh iya bener. Nih aku ya yang pengen aja sih, yang pengen lihat aja. Aku kirim ke PPO. Yang pengen lihat tuh codingannya nanti, yang pengen lihat-lihat kurang lebih itu. Nah itu tapi anu ya, nggak sekompleks itu ya nantinya. Project kalian tuh nggak sekompleks itu. Banyak teman-temanku itu yang simple-simple ayo, nggak usah Oke. nggak usah terlalu apa di force Rumit di ya. apa nggak usah terlalu di pers, yang penting konsep kalian itu ada semua gitu loh. Soalnya temanku itu ada yang bikin dia itu game Python, game alah ular gitu loh, ular-ular kayak gitu loh. Nah itu kan ada di internet, tinggal kopas kan. Nah emang agak agak rumit emang, tapi dia itu nggak nerapin yang mana polimorfisme, yang mana inheritance, yang mana apa itu nggak ada. Jadi nilainya dia itu C kemarin gitu. Oh, lebih penting ke materinya ya, Mas. Jadi lebih penting ke itunya, ke konsep-konsep yang kamu terapkan di project kamu itu apa aja gitu. Oh ya, tadi ada yang lupa ya. Ini yang join berapa sih? Ini kita selesai. Yang join ada berapa? 15 lumayan. Oh ya, aku lupa jelasin ya. Overloading ini. Ada overriding, ada overloading. Nah, ini ya. Overriding kan kalian udah paham ya tadi. Overriding itu kayak gini. Nah, untuk overloading itu kayak gimana, Mas? Ini. Overloading itu ada penjelasannya nggak sih di sini untuk mana ya? Nah, argumen dan tipe return dari metode yang mengoverride itu harus tampak sama persis dengan metode yang di-override pada superclass. Kayak gitu ya. Dengan metode yang ada di ini override, Rek. Overload di, Rek. Nggak ada penjelasannya. Overloading itu yang sama apa? Sama metode tapi beda parameter ya, Mas. Nah, ya sama metode beda parameter. Penjelasan teorinya nggak ada ya. Maksudnya teoritis polimorfisme ini. Ya nggak ada. Mungkin ya ini langsung contoh codingan, tapi contoh secara kata-katanya nggak ada. Saya contohin lagi langsung. Ini ada metode namanya roam. Tipenya itu void. Misal aku ganti roam, aku kasih parameter string a. Ini namanya overloading itu. Cuma gini aja sih sebenarnya. Ini overloading Resan. Sama manfaatnya apa sih, Mas? Manfaatnya itu ketika kalian panggil, bisa kalian panggil bisa kalian panggil salah satunya. Paham nggak? Misalnya ini aku kasih shotnya itu, ini aku kasih ganti A gini ya. Nah, gini. Ini kalian ingat-ingat ya, sama-sama roam, cuman ini ada parameter A-nya. Sekarang aku panggil di launcher. Misalnya ini aku komen dulu ya. Ininya nggak usah gini. Komen. Kita panggil class animal aja. Animals. Oh ya harus deklarasi yuk. Bentar. Animals 0. Nanti pakai looping. Saya kelamaan. Copy aja. Nggak usah pakai looping. Animal bisa nggak? Error. Oh ya gini. Nah ini animals titik roam. Kalian panggil gini juga bisa. Kalian coba kasih parameter juga bisa. Ini kan string ya tadi parameternya di sini. Aku bagi dua aja ya. Iya ya, Mas. Nah, kalian kasih kosongan juga bisa, kalian kasih gini juga bisa. Coba ini kalau aku komen. Ini coba yuk. Ke error ya. Harusnya error. Nah, error. Itu ya. Dia error. Itu error. Jadi itu fungsinya overloading. Jadi misal fungsinya aku pengen namanya itu sama, cuman aku pengen kasih parameternya itu beda.
Itu aku pengen panggilnya itu di satu class misal, itu juga bisa kalian ketik woi gitu. Misal aku run, maka keluarnya itu ya kayak gini, mencari makan sama OE. Kenapa ini mencari makan? Soalnya dari sini, dari short-print learn mencari makan. Terus yang OE ini ya dari inputanku ini, OE. Nah itu overloading modelnya. Ini juga bisa kalian tambah berapapun, pokoknya parameternya itu beda. Coba ini kita ganti tipe data, string misal. Nah string nggak bisa ya. String tipe datanya berarti nggak bisa di sini. Nah, untuk tipe data nggak bisa, jadi untuk parameter. Beda di parameter ya, Mas. Iya, beda di parameternya. String A, kalian tambah integer B, itu juga udah nggak error. Soal kalian ganti long C, itu nggak error. Ganti double A, nggak error. Kok error? Oh, salah. Double P, itu nggak error. Ini overloading semua. Kalau kalian panggil, yo bisa macam-macam. Bisa pertama string, kedua itu angka. Pertama string, kedua itu juga angka. Long itu sama kayak tipenya. Tipe long itu koma, kayak bisa koma. Kalau nggak double long sih lupa. 2.5. Nah kayak gitu. Ini double. Saya ingat double sih. Itu tipenya macam-macam. Itu untuk overloading ya. Overloading jadi namanya sama, parameternya beda. Itu untuk overloading. Nggak apa-apa. Oh ya, ada yang belum. Overload apa harus di satu class? Nggak, bisa dicoba di bentar. Coba air ya, coba kita coba dulu. Misal ini ruang. Kita coba aja kira-kira dia kayak enggak sih? Enggak. Soalnya gini, misalkan ini ada it. Kalau kalian beda class, itu nanti jadi kalau ini ya, misal metodenya sama persis sama kelas induknya, itu dia bakal jadi overriding kayak gitu. Dia bakal jadi overriding kalau sama persis. Kalau sama namanya aja, parameternya beda, dia bakal jadi overloading kayak gitu. String A gitu. Dia bakal jadi overloading. Overloadingnya tapi ketika kalian memanggilnya itu kalian mau manggil Leon ya, bukan mau manggil animal kayak gitu. Jadi overloading itu bisa di beda class juga, tetapi yo harus ada extend-nya rek. Soalnya kan kalau nggak ada extend ya sama aja kalau kayak kalian bikin metode baru, di sini ada metode, terus di sini juga ada metode lagi. Jadi nggak ada relasi apa-apa kalau nggak ada extend kayak gitu. Jadi ini bisa disebut overloading juga mas. Bisa kalau kalian manggilnya itu Leon. Kalian manggil Leon, maka nanti bisa overloading. Soalnya Leon itu dia punya it ini, dia juga punya it yang ini kayak gitu. Mas kalau panggilnya yang Velin juga otomatis nggak bisa. Kalau Velin itu ya dia cumanya ya punya roam ini sama punya ini, kita hapus dulu. Punyanya ya sama ini kayak gitu. Ini aja nggak ada yang overload di sini. Jadi itu ya bisa. Simpelnya bisa. Pokoknya yang kalian panggil di kelas anaknya. Tuh. Ada lagi, monggo. Tanya orek. Alpro udah paham semua. Kira-kira. Orek. Kok diem? Belum, Kak. Belum ya. Kira-kira yang paling sulit itu bab apa sih? Database belum paham, Mas. Database. Oke.
Terus Dari Jepre mas. Dari pokoknya yang bikin-bikin kayak gini. GUI ya, database GUI. Terus apa lagi? Udah lagi. Mungkin ini sama event handling itu ya. Event handling. Ya di sini event handling itu dimasukkan ke sini juga sih. Nah, ini udah juga ada sih event handling di sini. Event handling itu kasarannya yang menghandle suatu kejadian kayak gitu. Nah, yang aku jelaskan di atas tadi kan menghandle suatu kejadian apa? Kejadian error kayak gitu. Nanti ada event handling menghandle kejadian apa? Kejadian saat diklik, kejadian saat di mouse-nya itu di drag ke area itu ada. Nah, aku tadi coba yang jelasin event handling yang error kayak gitu. Nah, untuk ini bebas sih. Kalian nunggu kelas besar juga boleh. Yang langsung nge-PC aku kalau aku lagi kosong, maksudnya ya ada waktu ya nggak apa-apa aku jelasin sekalian. Soalnya kan kelas besar itu harus persetujuan semua teman-teman Aslab juga dan teman kalian juga kan. Itu sih event handling. Terus ada lagi. Kau nak sampai sore. Semalam kapan ya? Karena nih kuis 100 ya. Insya Allah. Kuis 100 mas. Amin sih. Kuis 100. UTS 100 ya. Buset. Ngoding ore. Waktunya panjang ore, santai. Waktunya panjang. So insya Allah. Kasih mas, spoiler dikit-dikit sama kuis mas. Kuis, aku lo belum lihat kuisnya rek. Tenan, belum lihat aku kuisnya. Biasanya itu kalau aku lihat itu pas apa ya, mungkin mau asistensi kayak gitu. Nah, itu baru aku lihat. Oh, kuisnya kayak gini. Jadi gitu sih. Kuisnya paling ya mencangkup. Tapi menurut firasatku ya kalau 15 menit itu lebih ke teoritis. Jadi kalian kuatin teoritisnya aja. Soalnya di sini mana sih? Di waktunya ini cuman 15 menit ya tadi. Di kalian nggak ada waktunya ya, Reo? Kok tiba-tiba hilang? Oh iya, kalau apa namanya, kemarin kan ada yang beberapa teman kalian yang apa namanya itu eh, nilai kuisnya kok turun lagi padahal udah naik. Nah, itu belum aku benerin ya, belum aku tambah kunci jawabannya. Nanti aku tambah santai pokoknya, tambahin Siap mas. tuh. Oke, ini time limit 15 menit. Iya sih, kalau 15 menit biasanya kalau buka AD itu kalau 15 menit itu nggak pakai coding. Spoiler untuk UTS aja itu nanti kalian itu dikasih soal ya, beda-beda. Setiap aslab nanti bakal bikinin. Dan soalnya itu diacak, maksudnya kalian itu nggak 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 pasti dapat dari soalku itu. Jadi diacak kan. Itu nanti kalian disuruh ngoding kayak. Tapi belum fix ya, ini cuma spoiler aja, belum fix. Nanti kalau udah ngoding, ya kalian ngoding itu dijelasin. Nanti direkam. Nah, untuk ketentuan rekamannya berapa lama mas dan lain-lain itu belakangan aja wis, soalnya belum fix. Itu buat persiapan aja. Jadi kenapa kok uh, nyaranin untuk
mahamin benar-benar, soalnya kalau kalian nggak paham benar-benar untuk menjelaskannya nanti itu bakal apa ya, kebelibet sendiri itu sih. Tuh. Ada lagi, Rek? Mana? Tanya lagi. Pokoknya ini yang kuis ini aman yo. Kuis sorry. Tugas 5 aman yo. Aman. Aman, Kak. Pokoknya 100 KB aku. Pokoknya kalau ada yang nggak sesuai ketentuan, wah, ya Rek. Tuh. Main. Oke. Yang nomor 2 itu Kak, perlu dijelasin atau nggak usah? Nomor 2. Ntar. Ini yo, mana sih? Nggak usah, guys. Berapa banyak aja, sebut aja 1 atau berapa gitu aja. Pokok nggak ada ketentuan itu nggak aku Rek, nggak aku salahin. Pokoknya sesuai perintah. Kalau nggak ada perintahnya, kalian sesuai perintah aja meskipun jawabannya cuma 1 gitu loh. Ini kan nggak ada disuruh nulis soal ya. Kalian cuma jawab misal 1, 2, 1, 3. Pokoknya ada nomornya gitu buat nandain ini, yus nggak apa-apa. Aku bisa ngoreksi teman. Tuh. Recordnya tak stop sih.